Oke, jadi kalau misal ada soal mencari perubahan entalpi atau delta H dengan kalorimeter, ini ada dua jenis. Yang pertama biasanya adalah reaksi pelarutan, yang kedua adalah reaksi netralisasi. Nah, untuk reaksi pelarutan ini biasanya ada padatan plus pelarut. Misal 5 gram KCl dilarutkan dalam berapa gram air. Kemudian kalau yang netralisasi ini biasanya larutan ditambah larutan. Jadi nanti ada bedanya dalam rumus. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk soal yang pertama ini kita menggunakan rumus untuk reaksi netralisasi karena di situ ada dua larutan, yaitu HCl dan NaOH. Nah, di situ diketahui 50 mili ini berarti volume, kemudian larutan HCl 0,1 molar berarti molaritas atau M besar, dicampur dengan 50 mili NaOH volume lagi, dan 0,1 molar adalah molaritas lagi dalam kalorimeter. Berarti dua larutan itu direaksikan dalam kalorimeter yang nanti akan diukur suhunya, awal berapa, akhir berapa. Nanti kita lihat perubahan suhunya. Nah, di situ diketahui suhu awal reaksi adalah 25 derajat. Setelah keduanya direaksikan, suhunya menjadi 32 derajat. Berarti 25 ini adalah T1, sedangkan yang 32 ini adalah T2. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, kita tuliskan dulu, kita bisa mengetahui delta T atau perubahan suhu itu T2 min T1, yaitu 32 dikurangi 25 itu 7 derajat. Kemudian tentukan perubahan entalpi reaksi yang terjadi jika diketahui massa jenis larutan. Nah, massa jenis ini nanti akan berpengaruh pada volume, karena nanti yang diminta massa, yang diketahui volume, bahwa 1 gram itu 1 mili, artinya volume nanti bisa dianggap sebagai massa. Nah, kalau sudah, kemudian kalor jenis. Nah, kalor jenis itu simbolnya C kecil, sedangkan kapasitas kalor itu C besar. Satuannya pun beda, kalau ini joule per gram derajat Celcius, kalau ini joule per derajat Celcius. Jadi bedanya ada di gramnya. Nah, nanti penggunaannya kalau kalor jenis ini ada di Q sama dengan Cm delta T untuk Q larutan, sedangkan untuk kapasitas kalor pada Q kalorimeter yaitu C besar kali delta T gitu. Kalau sudah diketahui apa yang diketahui, maka kita langsung masuk. Jadi ini ada beberapa langkah. Yang pertama yang selalu kita cari adalah Q larutan. Rumusnya C kecil kali M kali delta T. C kecilnya berapa? Di situ sudah diketahui 4,18 masanya. Nah, untuk massa ini untuk netralisasi seperti di catatan. Nanti sambil dilihat catatannya bahwa kalau untuk reaksi netralisasi ini adalah massa total dari kedua larutan. Jadi di sini adalah 50 plus 50. Kalikan delta T yaitu 7, hasilnya 4,18 kali 100 kali 7 yaitu hasilnya 2926 joule, satuannya joule. Kemudian kita jadikan kilojoule dibagi 1000 jadinya 2,926 kilojoule. Nah, ini udah dapat Q larutan. Yang kedua, ini kita nyari Q kalorimeter. Nah, di sini tandanya kapan Q kalorimeter diabaikan, kapan enggak. Kalau tidak diketahui seperti contoh ini, berarti kita anggap Q kalnya 0 karena kapasitas kalornya enggak diketahui. Kalau kapasitas kalor diketahui baru dihitung pakai C besar kali delta T. Nah, setelah itu nomor 3 kita nyari Q total.
Ki total didapatkan dari Ki larutan plus Ki kalorimeter. Nah, Ki larutannya kan 2,926 ditambah 0 berarti 2,926 kilo joule. Nah, setelah dapat Ki total, langkah nomor 4 yaitu Ki reaksi. Di mana Ki reaksi adalah min Ki total. Artinya kita hanya perlu menambahkan min pada Ki totalnya yaitu 2,926 kilo joule. Nah, ini kan baru dapat Ki reaksi. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi atau delta H, bahwa delta H adalah Ki reaksi dibagi mol. Nah, molnya dapat dari mana? Kita ambil salah satu dari ini, yaitu Ki reaksinya min 2,926 dibagi, karena ini kita cari di sini mol sama dengan, karena yang diketahui V sama M, untuk nyari mol M dikalikan V tapi dalam liter. M nya 0,1, V nya 50 mili jadikan liter, berarti 0,05 liter sama dengan 0,005 mol. Berarti di sini dibagi molnya 0,005 mol. Hasilnya adalah 585,2 kilojoule, dan ini tandanya min, atau artinya delta H atau perubahan entalpinya karena ada tanda minus, maka dia adalah menghasilkan kalor sebanyak 585,2 kilojoule. Jadi kalau udah ada kata menghasilkan nggak usah tambahin minus, tapi kalau hanya berupa hitungan delta H, minus dan plus ini menandakan apakah dia mengeluarkan atau menghasilkan atau membutuhkan. Jadi bedanya exo atau endo dilihat dari tandanya, karena tandanya negatif berarti exo, karena exo berarti menghasilkan kalor sebanyak ini. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, ini bedanya kalau yang tadi adalah reaksi netralisasi larutan dengan larutan. Kalau yang kedua ini adalah reaksi pelarutan, yaitu padatan KCl 5 gram ditambah 100 mili air. Nah, di sini karena kita pakainya pelarutan, maka akan berbeda massa dalam mencari Ki larutan kan KCm delta T. Masanya itu nanti akan beda-beda dengan soal sebelumnya, dan juga saat nyari mol itu akan berbeda. Nah, untuk itu langkah yang pertama sama, bahwa kita nyari delta T dulu. Delta T adalah T2 atau T akhir min T1. Berapa itu T akhirnya? 30 dikurangi 20 sama dengan 10 derajat. Kemudian untuk yang nomor 2 langkah pertama kita nyarinya Ki larutan sama, yaitu C kali M kali delta T. C nya di sini adalah 4,18. Masanya, nah untuk massa di sini kita pakainya adalah massanya si air, karena di sini 1 gram per mili berarti volume dianggap massa. Nah di sini 100 kalikan delta T nya 10 berarti 4180. Jadi di sini 4180 satuannya joule, kemudian jadikan kilojoule, 4,18 kilojoule. Yang kedua, Ki kalorimeter. Nah, Ki kalorimeter dilihat kapasitas kalornya ada enggak? Di sini kapasitas kalor diketahui, berarti kita hitung C besar kali delta T. C besar nilainya 75, delta T nya nilainya 10, berarti 750. Karena 750 joule berarti di sini 0,75 kilo joule. Setelah itu langkah yang nomor 3 yaitu nyari Ki total, yaitu Ki kalori plus Ki larutan. Ki kalorinya 0,75, Ki totalnya 4,18, totalnya adalah 3, nyimpen 1 berarti 9, 4. Oke, kita cek dulu, 5 tambah 8 3, nyimpen 1, 8 tambah 1 9, 0 tambahnya
Jadi 4,93 kilojoule. Kemudian yang nomor 4 yaitu Ki reaksi. Ki reaksi ini didapat dari min Ki total, berarti min 4,93 kilojoule. Setelah itu nyari delta H, didapat dari Ki reaksi per mol. Nah, molnya kita cari dulu di sini. Mol sama dengan, nah ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita pakainya M sama V, kalau ini kita pakainya M kecil dan MR. Nah, MR kita cari dulu, kalau yang lupa kita ulangi, berarti gak nyari mol dulu tapi nyari MR. Itu kan KCl. K, AR-nya 39, ini biasanya diketahui tapi di sini tidak, jadi dicari sendiri nanti di dalam tabel periodik AR masing-masing unsur. Plus 35,5, berarti hasilnya adalah 0,5, sini 4, nyimpen 1, 7, 4,5. Baru kita nyari molnya, didapat dari M per MR, yaitu masanya di sini dapat 5 gram dibagi 74,5. Hasilnya, nah hasilnya adalah 0,067 mol. Kita taruh bawah sini, Ki reaksinya min 4,93 kilojoule dibagi 0,067 mol. Hasilnya adalah 73,58 kilojoule per mol. Jangan lupa minusnya. Jadi untuk reaksi ini menghasilkan kalor sebanyak 73,58 kilojoule per mol.